300.000. 300.000 ya untuk satu tulisan itu ternyata bisa untuk menambah pemasukan. Halo sahabat juara, bertemu lagi dengan saya Imam Mahmud di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke, langsung saja kita pada kesempatan kali ini akan membagikan contoh resensi film atau contoh review film terkait dengan tulisannya bagaimana. Saya dengan Kak Wibisono yang video-video sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan seperti ini sebenarnya, dari mulai film, buku, ilmiah ataupun novel gitu, menembus di media massa. Dan untuk kali ini kita akan memberikan contoh terkait dengan resensi film. Kebetulan Kak Wibisono ini adalah salah satu penulis sering banget dan sampai sekarang menulis resensi buku, resensi untuk sebuah film. Langsung saja teman-teman, apa itu resensi film? Ya, jadi resensi film itu sebenarnya sama dengan tulisan. Pada dasarnya marwahnya sama ya, tulisan resensi. Cuma marwah bahasanya mungkin lebih disederhanakan Kak. Ya, apa ya? Rasa. Substansinya itu sama. Sama, sebuah resensi. Cuma ini kita mengulas, menilai, atau juga mengkritik karya film yang terdiri dari misalnya sinopsisnya, alur ceritanya, tokoh-tokoh karakternya, atau juga mungkin ada ideologi filmnya gitu. Jadi sama sebenarnya kayak resensi buku, cuma ini produknya film gitu sih. Kalau dari definisinya seperti itu. Berarti film itu juga ada karakter dan ideologi yang dicantumkan di dalam film itu. Untuk meresensi buku adalah membaca apa kandungan dari buku itu gitu Kak ya. Intinya seperti dari film itu maksudnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana cara membaca film Kak? Nah, untuk bisa membaca atau menulis film kita harus memahami film itu dulu ya. Jadi yang pertama jelas kita harus memahami. Yang pertama kita tertarik dulu dengan filmnya. Ketika kita sudah tertarik dengan filmnya, otomatis kita akan mengikuti film itu sampai habis ya, menonton film itu sampai habis. Kita harus memahami alur ceritanya atau sinopsisnya, memetakan aktor seni perannya, tokoh-tokohnya ya, pemeran-pemerannya, misalnya tokoh utamanya siapa, pemeran pendukungnya siapa, antagonisnya siapa, protagonisnya siapa, seperti itu. Kemudian memahami ideologi film. Ideologi film tadi nggak semua punya ideologi, cuman ada gagasan atau narasi besar yang diangkat pada sebuah film biasanya. Kemudian juga kita menilai aspek-aspek sinematografinya. Sinematografi itu bisa aspek visualnya, kemudian efek-efeknya segala macam. Kemudian juga kita bisa menilai dialognya, teksnya, teks film, dialog antar tokohnya. Biasanya nih bagaimana dia cara berkomunikasinya, dia menggunakan bahasa apa, itu bisa jadi indikator penilaian juga dalam membaca film. Membaca film. Iya. Nah, untuk kerangka penulisan resensi film itu sendiri seperti apa Kak? Iya, jadi dalam menulis film tentunya kita menulis resensi film, kita tentunya juga butuh judul juga. Semua tulisan sama ya, judul resensi film, identitas film. Nah, isi resensi ini yang agak berbeda dengan resensi buku ilmiah ataupun novel ya, berbeda ya. Jadi aspek-aspek yang kita nilai adalah aspek-aspek filmis tadi, aspek-aspek sinematografis tadi ya, misalnya dari alur cerita jelas, kemudian pemetaan aktor-aktornya, kemudian sinematografinya tadi ya, kemudian juga bisa teks dialognya, itu juga bisa jadi jadi bahan-bahan penilaian gitu. Dan juga jadi dalam mengulas film itu kita tidak hanya menilai itu baik atau buruk ya, karena baik dan buruk dalam film itu sebenarnya selera. Cuman kita bisa mengangkat hal-hal yang ada di dalam film gitu. Kita bisa merefleksikan, oh film ini menceritakan tentang tema ini, oh film ini ternyata mengangkat tentang ini dan seterusnya. Itu biasanya film punya tema-tema tertentu gitu. Dan juga penutup ini juga kita bisa jadikan untuk refleksi gitu ya, refleksi dalam refleksi film itu sendiri seperti itu. Kalau kita memberikan saran gitu bisa nggak sih? Bisa ya. Bisa. Misalnya, jadi seharusnya film ini seperti ini gitu. Iya. Misalnya kayak film yang viral waktu itu ya, film Tilik itu sangat film pendek tapi cukup fenomenal, dan banyak juga yang merespon, banyak juga yang meskipun film itu viral tapi banyak yang mengkritik juga dari beberapa kalangan penulis film. Misalnya film Tilik itu terlalu stereotip gitu ya, terlalu tidak ramah gender gitu, karena di situ dilihatkan bagaimana posisi perempuan dalam posisi yang rentan gitu, dalam posisi yang rentan
ibaratnya apa ya, dicibir, kemudian posisi laki-laki juga di atas perempuan, itu stereotip seperti itu yang muncul di film Tilek, dan itu bisa menjadi bahan bahan tulisan untuk bahan pembahasan dalam tulisan sebuah resensi film seperti itu sih. Jadi untuk pengutamaannya itu lebih ke masalah film itu mulai viral atau enggak gitu, juga kita bisa menangkap respon itu ya Kak ya. Iya, betul. Untuk resensi, untuk strukturnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tips menu resensi film. Itu salah satunya adalah membuat judul yang memikat. Nah, contoh buat judul yang memikat Kak. Iya, contohnya misalnya yang pernah diresensi nih. Yang pernah saya resensi ya. Jadi saya pernah nulis film Gundala ya. Gundala. Teman-teman tahu ya film Gundala. Ya, viral banget itu Kak. Ya, itu juga cukup terkenal ya filmnya. Terkenal. Cuman saya memberi satu perspektif di situ. Jadi karena Gundala ini adalah salah satu, mungkin entah itu yang pertama atau enggak, tapi Gundala ini salah satu film superhero yang kalau di luar negeri kita terbiasa mungkin dengan Marvel, dengan Star Wars, karya-karya luar itu. Nah, Indonesia tuh juga punya Gundala gitu. Nah, Gundala ini saya coba kasih perspektif dari perspektif kebudayaan gitu. Jadi bagaimana sih film Gundala ini bisa menjadi strategi kebudayaan gitu bagi industri film gitu. Ya memang tema ini agak berat, cuman maksud saya kita bisa memasukkan unsur perspektif di situ. Saya kasih judul Gundala dan Strategi Kebudayaan gitu. Oh gitu. Ya, itu masuk ke lebih resensi, kita nonton filmnya terus kita membuat ini. Terus membuat konsep tulisan outline. Ini artinya kita membuat kalau bukan ada bababnya. Nah, kalau film bagaimana itu? Nah, kalau saya entah itu film nonton di bioskop atau di laptop, itu saya biasanya juga tetap mencatat kecil, membuat catatan kecil juga di HP gitu ya, di catatan-catatan. Misalnya adegan pertama, di latar settingnya di sini, alur ceritanya, dia sedang melakukan apa, dia konflik dengan siapa, konfliknya terutama dalam film, konfliknya seperti apa, membangun konfliknya, penyelesaian konfliknya, kemudian plot twistnya, itu juga menjadi hal yang penting banget dalam aspek menulis film. Kalau dalam film plot twist itu kayak jenis misteri-misteri yang harus dipecahkan apa gimana? Iya, kadang-kadang jalan cerita yang tidak kita duga. Kadang-kadang misalnya dia sakit terus abis ini bakal mati, ternyata dia reinkarnasi. Itu plot twist kayak gitu. Dia kecelakaan mati, ternyata hidup lagi di film kan. Ternyata dia muncul lagi dari tanah. Itu namanya kita perlu membahas untuk plot twistnya itu ya Kak ya. Ternyata memang sangat panjang sebenarnya untuk resensi film. Resensi film memang menariknya di situ karena aspek film itu sangat lebih luas gitu ya, dan kita bisa menilai dari berbagai hal, nggak cuma dari kontennya tapi juga dari suasananya, dari di mana film itu dibuat juga bisa ya itu juga bisa. Misalnya film Laskar Pelangi itu kan diambil di Belitung. Bangka ya, Belitung, di Belitung. Nah, kita bisa melihat aspek lingkungan alam di Belitung seperti apa. Juga bisa dari tempat wisata sebenarnya. Dan sekarang kan jadi tempat wisata juga. Belitung Laskar Pelangi. Seperti itu. Terus membuat kalimat pembuka yang mengesankan. Nah, ini buat kalimat pembuka mengesankan sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita untuk menggambarkan suasana film itu ya Kak ya. Betul, suasana filmnya atau alur ceritanya itu juga bisa. Pertama kali untuk resensi film tahun berapa Kak? Pertama kali saya 2014 ya, itu untuk resensi filmnya. Terus yang terakhir adalah luas dan enak dibaca. Ini sebenarnya kalau luas dan enak dibaca ini tergantung bagaimana teman-teman itu terbiasa ya Kak ya. Terbiasa untuk menulis resensi dan terbiasa untuk membaca gitu ya. Dan kita enjoy lah, kita menikmati gitu. Ketika kita sudah bisa menikmati film, mungkin kita akan lebih luas gitu cara menulisnya. Meskipun luas ini sangat subjektif gitu ya. Bagi siapapun bisa punya caranya sendiri-sendiri, punya kenyamanan sendiri dalam menulis gitu. Nah, untuk contohnya ini adalah resensi dari Kak Wibi. Ini dimuat di Detik, salah satu media besar ya Kak ya. Itu judulnya adalah Gundala dan Strategi Kebudayaan. Ini waktu itu viralnya film Gundala itu kayak film Gundala. Di 2019 waktu itu. Ini kalau Kak Wibi dulu berapa hari waktu menulis resensi ini? Nah, ini kan film bioskop ya. Biasanya kalau sebelum pandemi ya, atau mungkin nanti setelah pandemi kita bisa ke bioskop lagi. Kalau nonton bioskop biasanya saya nggak bisa lama-lama, harus
berapa jam atau besoknya tuh harus udah ditulis, karena kalau udah lebih dari itu biasanya kita udah lupa dan feel-nya tuh udah beda gitu. Jadi feel menontonnya tuh masih melekat gitu. Berarti langsung ya kayak? Langsung biasanya kalau saya. Ini teman-teman bisa baca banget strukturnya, ini kita tampilkan nih bagaimana struktur dari pembukaan, terus dari penutup dan isinya gitu. Nah ini Kak Bibi dulu berarti abis nonton langsung membuat review ini, membuat perbandingan, dan langsung direspon oleh Detik waktu itu ya. Responnya agak lumayan lama sih. Agak lumayan lama. 5 hari, 6 hari gitu. Karena secara media besar ya. Tapi sebenarnya kalau buat belajar mungkin teman-teman bisa tugas sekolah atau ini juga bisa banget ini untuk contoh untuk struktur kepenulisannya. Iya. Gitu. Kendala daripada menonton film ini untuk resensinya apa Kak yang paling berat itu? Yang paling berat itu biasanya ya kita lupa kadang-kadang kalau kita nggak mencatat itu kita lupa alur ceritanya. Kemudian kita lupa tokoh-tokohnya, itu juga sering banget lupa. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh itu bisa kita cari sih di Google, misalnya kita setelah menonton film ini deskripsinya gimana, apa namanya, tokoh-tokohnya siapa aja, nama pemerannya siapa, itu biasanya kita sering lupa di situ dan jalan cerita. Makanya itu penting untuk kita membuat outline itu, membuat catatan-catatan kecil dalam menulis resensi seperti itu. Seperti itu teman-teman, untuk mencontoh resensi film yang bisa kami berikan gitu. Hanya itu saja wawancara saya terkait dengan contoh resensi film kepada Kak Bibi. Kalau teman-teman misalnya video ini bermanfaat dan ingin tanya-tanya dengan Kak Bibi Sono, bisa banget follow akun Instagram Kak Bibi @gnwnwibisono. @gnwibisono. Teman-teman bisa menghubungi beliau atau teman-teman bisa mencontoh dari tulisan Kak Bibi tentang resensi film yang dimuat di Detik. Ini salah satu media terkenal ya. Mungkin sebelum ditutup dulu dapat berapa nih Kak dari Detik? Ya 300.000 ya untuk satu tulisan itu. Ternyata bisa untuk menambah pemasukan ketika kita mampu untuk meresensi sebuah film. Menambah masukan dan mentraktir teman-teman mie ayam. Nah ya. Oke, itu saja teman-teman sahabat juara video yang bisa Arena Lomba bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, serta memberikan komentar yang positif agar Arena Lomba bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton.